Coba bayangin, kalian bisa jadi kaya di usia muda padahal mulai dari nol tanpa modal besar. Kedengarannya kayak mimpi ya? Eits, jangan salah. Di era digital sekarang, hal ini bukan mustahil lagi. Faktanya, banyak kok orang sukses yang dulunya mulai dari titik nol tanpa privilege. Kunci mereka bukan warisan atau modal gede, tapi mental juang, konsistensi, dan keberanian untuk memulai. Kalau mereka bisa, kenapa kamu enggak? Di video ini kita bakal bahas langkah-langkah nyata, gimana caranya anak muda bisa mulai membangun kekayaan dari nol tanpa perlu modal segepok. Simak terus ya, siapa tahu ini jadi titik awal perjalanan finansialmu. 1. Bangun skill digital yang bernilai tinggi. Langkah pertama, investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri, alias bangun skill kamu. Di zaman sekarang, skill digital itu penting banget. Misalnya, desain grafis, coding atau programming, editing video, digital marketing, hingga skill berbahasa asing. Kemampuan teknis seperti programming atau desain grafis adalah contoh hard skill yang langsung kepake di dunia kerja. Sedangkan soft skill, seperti komunikasi dan kreativitas, juga nggak kalah krusial. Kabar baiknya generasi muda punya akses luas ke kursus online, webinar, bahkan banyak yang gratis untuk meningkatkan keterampilan tanpa harus keluar modal besar. Jadi, nggak ada alasan buat nggak upgrade skill. Kenapa skill digital? Skill adalah modal tak terlihat yang bisa kamu konversi jadi uang. Semakin jago skillmu, semakin tinggi earning power kamu. Misalnya, orang yang jago coding bisa dapat kerja remote dengan gaji dolar, atau yang ahli desain bisa buka jasa desain sendiri. Keuntungan belajar skill adalah sifatnya jangka panjang. Ilmu yang kamu kuasai akan terus berguna, bahkan ketika tren teknologi berubah. Mulailah explore skill yang sesuai minatmu. Kalau suka visual, pelajari desain atau editing. Kalau suka analisis, coba coding atau data science. Hobi menulis, asah copywriting atau content writing. Banyak banget platform belajar online, YouTube, Coursera, bahkan banyak yang gratis untuk meningkatkan keterampilan tanpa harus keluar modal besar. Jadi, nggak ada alasan buat nggak upgrade skill. Skill itu ibarat senjata. Sebelum terjun cari uang, asah dulu senjatamu setajam mungkin. 2. Mulai freelance atau side hustle dari kecil. Setelah punya skill, jangan cuma diam. Monetisasi skill tersebut lewat freelance atau side hustle. Artinya, cari pekerjaan sampingan atau proyek di luar aktivitas utama, misalnya sekolah atau kuliah atau kerjaan tetap. Ini cara tercepat buat nambah penghasilan tanpa nunggu lulus atau tanpa modal usaha yang besar. Sekarang, banyak platform freelance kayak Upwork, Freelancer, Fiverr, sampai platform lokal yang bisa menghubungkan kamu dengan klien di seluruh dunia. Misal, kamu jago desain grafis, coba tawarkan jasa desain logo atau edit foto secara freelance. Punya skill programming? Banyak kok perusahaan atau individu cari programmer lepas untuk proyek pendek. Jago bahasa Inggris? Bisa coba terima kerjaan terjemahan atau content writing. Platform online akan menjadi jembatan penghubung kamu dengan klien global, sehingga kamu bisa menghasilkan pendapatan tanpa investasi awal yang besar, cukup modal laptop dan internet saja. Selain online, side hustle bisa macam-macam. Contoh, kalau kamu hobi fotografi, jual jasa foto di acara ulang tahun atau jual stok foto di internet. Suka ngajar? Kamu bisa buka les privat online. Bahkan pekerjaan sederhana kayak jadi admin media sosial, virtual assistant, atau input data, semua bisa dilakukan sebagai kerja sampingan. Kuncinya adalah jangan bergantung pada satu sumber penghasilan aja. Cobalah imbangi pemasukan utama atau active income dengan pemasukan sampingan atau passive income atau side income, agar uang yang masuk lebih kencang. Banyak Gen Z yang punya side hustle di luar kerjaan atau kuliahnya, entah berjualan online, jadi driver ojol part-time, atau freelancer sesuai skill mereka. Semakin banyak stream of income yang kamu punya, semakin cepat pula tabungan dan investasimu berkembang. Yang penting, pilih side hustle yang fleksibel dan bisa dijalani tanpa mengganggu aktivitas utama. Awalnya mungkin hasilnya kecil, tapi pengalaman dan portofolio yang kamu dapat itu berharga banget sebagai batu loncatan ke peluang yang lebih besar. 3. Monetisasi media sosial dan konten yang kamu buat. Siapa di sini yang aktif di medsos setiap hari? Daripada cuma scroll tanpa tujuan, kenapa nggak coba monetisasi media sosial kamu? Di era content creator, kamu bisa banget dapetin uang dari konten yang kamu bikin. Fenomena influencer marketing membuka jalan buat generasi muda mengubah social media following jadi penghasilan. Caranya gimana? Misalnya kamu hobi di bidang tertentu.
Coba deh buat konten yang menarik di YouTube, Instagram, TikTok, atau platform lainnya. Bangun audiens yang tertarik dengan konten kamu. Saat followers kamu sudah lumayan dan engagement tinggi, peluang duit akan datang dengan sendirinya. Mulai dari iklan, contohnya AdSense YouTube, endorsement atau sponsor dari brand, hingga afiliasi produk. Contohnya, banyak selebgram dan YouTuber muda Indonesia yang awalnya cuma iseng bikin konten, kini bisa beli rumah sendiri dari penghasilan endorse dan AdSense. Kuncinya memang di konsistensi bikin konten dan membangun personal brand. Gak mesti semua orang jadi entertainer di depan kamera. Kalau kamu lebih nyaman di belakang layar, kamu bisa jual produk digital hasil karyamu. Misal, jago desain template CV atau undangan, kamu bisa jual desainmu di Etsy atau Gumroad. Atau pandai main musik, jual stok musik atau buka kelas musik online. Bagi yang punya keahlian khusus, bisa juga bikin kursus online atau e-book dan menjualnya di platform seperti Udemy atau Gumroad. Begitu konten jadi dan laku, itu jadi pendapatan pasif buat kamu. Intinya, manfaatkan kreativitasmu. Media sosial itu bisa jadi ladang uang kalau kamu serius garap. Bahkan sekedar sharing aktivitas sehari-hari pun bisa jadi cuan kalau dikemas kreatif dan berhasil bangun audiens loyal. Tidak perlu takut tidak punya modal untuk mulai di media sosial. Modal utamamu adalah kreativitas dan konsistensi. Awali dengan menentukan niche atau terma yang kamu suka, hasilkan konten yang bermanfaat atau menghibur, dan rajin berinteraksi dengan followers. Modal nol, hasil maksimal kalau kamu tekun. Ingat, di dunia digital, perhatian orang adalah mata uang. Kalau kamu bisa menarik perhatian dan kepercayaan audiens, itu bisa dikonversi jadi rupiah. Jadi mulai buat konten dari hal yang kamu suka dulu. Siapa tahu, hobimu jadi penghasilan yang menjanjikan. 4. Rintis bisnis online dengan modal minim, dropship, reseller, dan lain-lain. Nah, selain investasi di produk finansial, kamu juga bisa banget coba bangun bisnis sendiri. Loh, katanya tanpa modal. Bisnis butuh modal dong. Tenang, ada banyak modal bisnis online modal minim yang bisa dijalankan anak muda. Contoh paling populer, dropship. Modal bisnis ini memungkinkan kamu jual produk tanpa harus pegang stok barang sendiri. Cara kerjanya, kamu bikin toko online di Instagram, TikTok Shop, marketplace e-commerce, dan lain-lain. Dan menampilkan produk dari supplier. Ketika ada order masuk, kamu teruskan ke supplier dan merekalah yang kirim barang ke pelanggan atas nama tokomu. Keuntungannya dari selisih harga jual kamu. Dengan dropship, kamu nggak perlu keluar uang buat kulakan barang, nggak pusing mikirin gudang atau packing. Modal utamanya pandai promosi dan memilih produk yang laris. Selain dropship, kamu bisa coba jadi reseller atau retail online. Bedanya, reseller biasanya perlu beli stok barang dulu, meski jumlahnya sedikit, tapi biasanya bisa dapat harga lebih murah dari supplier. Kunci sukses reseller adalah menemukan supplier terpercaya dengan produk yang keren dan permintaannya tinggi. Misalnya, banyak anak muda jadi reseller baju thrift, skincare lokal, atau aksesoris unik. Beli grosir murah, lalu dijual lagi dengan branding sendiri. Affiliate marketing juga patut dipertimbangkan. Ini model bisnis di mana kamu bantu promosi produk orang lain via link referral dan kamu dapat komisi tiap kali ada transaksi dari link kamu. Misal, kamu gabung program afiliasi e-commerce, lalu promosiin link produk di medsos atau blog. Setiap ada orang klik link dan check out, kamu dapat persen komisi. Model ini modalnya nyaris nol, tapi butuh kemampuan digital marketing dan bangun audiens yang cukup luas. Ada lagi nih yang tren, just tip, jasa titip. Kamu tahu kan banyak orang Indonesia suka titip beli barang dari luar kota, atau negeri, atau dari event tertentu. Nah, kamu bisa manfaatin ini sebagai peluang. Misal kamu lagi liburan ke Korea, buka just tip album K-pop. Atau kamu tinggal di Bandung, buka just tip oleh-oleh atau kue hits Bandung buat pembeli di luar kota. Just tip intinya menawarkan bantuan beliin barang buat orang lain dengan imbalan biaya jasa. Ini mengandalkan jaringan dan kemampuan logistik personal yang efektif. Banyak loh mahasiswa yang dapat duit jajan tambahan dengan just tip. Modalnya cuma jalan-jalan ke mall atau ke luar negeri kalau ada kesempatan, sambil beliin pesanan orang. Semua modal bisnis online di atas relatif mini modal uang. Yang dibutuhkan adalah modal waktu, pengetahuan, dan kerja keras. Kamu harus rajin riset produk apa yang laris, belajar cara marketing online, misalnya belajar Facebook atau Google Ads dasar, optimasi Instagram atau TikTok, dan tentu berani melayani pembeli. Awal mula mungkin penjualan lambat, tapi pelan-pelan kalau tekun pasti berkembang. Ingat, cerita sukses pengusaha muda seperti Reza Nurhilman dengan keripik maicihnya. Dia mulai bisnis cemilan dengan modal cuma 15 juta di usia 23 tahun tanpa koneksi apapun. Lewat strategi pemasaran kreatif dan viral di media sosial, produknya bisa meledak se-Indonesia. Inspirasi dari situ, di era internet, kamu bisa banget bikin bisnis rumahan jadi brand nasional dengan kreativitas marketing. Jadi jangan takut mencoba bisnis kecil-kecilan. Mulai aja dulu dari skala paling kecil. Meski untungnya tipis, yang penting jalan.
Nanti sambil jalan kamu bakal belajar cara mengembangkan usahamu. Every big business starts small kok.